Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky Hasanah, NIM 2024 10 10 2055 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan modul 4 dan 5 dengan materi classification tree. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine 5 Indian diabetes dan breast cancer, lalu hitunglah akurasinya berdasar confusion metric dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, pertama kita akan mengerjakan menggunakan dataset wine terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita akan mengimport nanti terlebih dahulu, kemudian import Panda, kemudian juga import sklearn. Nah, dari sklearn model selection ini kita akan mengimport train test split yang kita gunakan untuk menghitung akurasi dari dataset. Nah, kemudian ada sklearn matrix untuk mengimport confusion metric untuk menghitung matriksnya. Nah, di sini juga ada sklearn tree untuk mengimport decision tree classifier dan sklearn matrix untuk mengimport akurasi skor. Di sini ada sklearn dataset untuk mengimport dataset wine-nya. Kemudian ada dari matplotlib kita akan mengimport plot. Kemudian ada dari sklearn kita akan mengimport dataset, dan dari sklearn juga kita akan mengimport tree-nya. Dan yang pertama kita akan membuat variabel berupa data underscore wine untuk menampung load datanya tersebut. Yang sudah kita run pada codingan di atas dari ini. From sklearn dataset import load wine. Nah, kita akan membuat variabel di bawah ini untuk menampung data tersebut. Nah, kemudian kita akan membuat variabel baru lagi untuk data frame dari data yang sudah kita load di atas. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan feature name-nya dari data wine tersebut. Kemudian akan muncul nama-nama feature name dari data set wine. Di sini ada alcohol, malic acid, ash, alkalinity of ash, dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menampilkan dataset shape dari wine, di mana di sini ada 178 baris dengan 13 kolom. Nah, selain itu kita juga akan menampilkan dataset wine tersebut. Nah, di sini kita menggunakan head, di mana nanti akan menampilkan 5 data teratas dari dataset wine. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat variabel x untuk menampung values dari dataset wine dari indeks 0 hingga indeks ke-12. Nah, kemudian di sini ada variabel y untuk klasifikasi pada dataset wine-nya, untuk menampung kelas pada dataset wine. Nah, di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest dengan train test split, di mana ini berfungsi untuk menghitung akurasi dari dataset wine nanti, di mana test size-nya ini nanti kita akan membuat yang 20% terlebih dahulu. Jadi test size-nya 0,2 dengan random state-nya 100. Nah, kemudian di sini ada CLV yang kita dapatkan dari decision tree classifier dengan random state sama dengan 100. Nah, di sini ada CLV fit dari yang kita masukkan, yaitu xtrain dan juga ytrain-nya. Nah, jika kita jalankan akan muncul decision tree classifier seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat variabel x untuk wine values 1, di mana indeksnya mulai 0 hingga 12. Nah, kita juga membuat variabel prediksi y, di mana di sini CLV akan mempredik dari variabel x ini. Nah, kita akan menampilkan prediksinya. Kemudian selain itu kita akan mencari juga prediksi dari x-test-nya. Nah, x-test ini yang ada di atas ini. Nah, dari x-test ini kita akan mencoba mencari prediksi dari nilai x-test tersebut. Nah, kita akan print ypred juga. Nah, di sini dihasilkan data seperti ini. Di mana yang pertama untuk prediksi X-nya sama dengan 0, dan
prediksi X-test-nya ada 1, 2, 0, 1, 2, 1, 1, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan klasifikasi tree dari nilai CLF-nya. Nah, di sini sudah ada pohon klasifikasi. Nah, dari pohon klasifikasi ini kemudian kita akan merepresentasikannya. Nah, representasi ini bagaimana cara kita membaca dari tree classification tersebut. Nah, di sini ada feature 9, kurang dari sama dengan 3,46, maka akan masuk kelas 1. Kemudian jika feature 9 lebih besar daripada 3,46, maka feature 6 akan dijalankan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari confusion matrix dari Y-test dan juga Y-pred-nya. Nah, untuk confusion matrix-nya akan dihasilkan matriks seperti berikut ini, 20, 1, 0, dan seterusnya. Kemudian kita jalankan akurasi skor dari Y-test dan Y-pred. Nah, di sini untuk akurasi dataset wine dengan akurasi 20% tadi, kita akan mendapatkan akurasi skornya berupa 0,9305 dan seterusnya. Itu tadi untuk data set wine yang 20%, sekarang kita akan mencoba untuk tes size-nya 30%. Sama seperti tadi, langkah-langkahnya cukup kita jalankan. Nah, di sini ada sama seperti tadi nilainya. Kemudian untuk replot-nya juga sama. Nah, di sini untuk representation-nya juga sama. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat confusion matrix-nya. Nah, untuk confusion matrix-nya di sini berbeda. Untuk tes-tesnya sebesar 30%. Nah, untuk 30% ini nilai matriksnya ada 14, 00, 1, 18, 0, 0, 3, 18. Nah, untuk akurasinya jika yang tadi ada 0,93, kita lihat di sini. Nah, di sini ada nilai akurasi berupa 0,92. Jadi lebih rendah daripada test size 20%. Nah, kita akan coba untuk yang 40%. Kita run terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kita run juga. Oh, hasilnya lebih banyak daripada yang 30% ya. Nah, di sini kemudian kita run juga untuk tripod-nya. Nah, untuk representation-nya juga. Kemudian untuk confusion matrix-nya kita coba run juga. Nah, di sini juga berbeda dari yang 30% tadi. Nah, untuk yang 40% ini matriksnya ada 20, 1, 0, 1, 25, 0, 0, 3, 22. Dan untuk akurasinya, nah di sini untuk akurasi dari test size 40% itu ini berupa 0,9305 dan seterusnya. Nah, itu untuk dataset wine. Kita ke dataset PIMA Indian Diabetes. Nah, untuk dataset PIMA Indian Diabetes, di sini kita akan mengupload file CSV terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat variabel untuk membaca file CSV. Lalu setelah kita melakukan pembacaan file CSV, kita akan melakukan normalisasi pada file PIMA Indian Diabetes CSV dengan menggunakan rumus variabel lama dikurangi nilai minimal dari variabel lama, kemudian nilai dibagi nilai maksimum dari variabel lama, dikurangi nilai minimum dari variabel lama. Nah, ini kita akan membuat variabel untuk menampung data frame-nya, dan kita membuat variabel untuk menampung rumus yang kita gunakan, kemudian variabel untuk menampung kelas dari data frame tersebut. Nah, kita akan run.
Nah, di sini akan muncul data frame PIMA Indian diabetes yang sudah dinormalisasi. Di sini ada 768 baris dengan 9 kolom. Nah, dari dataset PIMA Indian yang sudah kita normalisasi, kita bisa melihat feature name, kemudian dataset shape, dan dataset dari PIMA Indian diabetes. Nah, di sini untuk feature name-nya ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, dan seterusnya. Kemudian untuk dataset shape-nya, di sini ada 768 kolom, 768 baris dengan 9 kolom. Nah, di sini untuk dataset-nya dapat kita lihat seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini kita membuat variabel X untuk menampung values dari indeks ke-0 hingga indeks ke-8. Kemudian kita juga membuat variabel Y untuk menampung values dari kelas dataset PIMA Indian diabetes. Nah, di sini kita akan membuat variabel untuk menampung train test spread yang digunakan untuk mengukur akurasi dengan test size 0,2 atau 20% dan random state sebesar 100. Nah, untuk CLV-nya di sini dapat dari decision tree classifier dengan random state 100 sama seperti tadi. Nah, CLV-nya kita dapat juga dari X-train dan Y-train juga. Nah, ini kita run terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk diabetes values-nya kita ambil satu dari indeks ke-0 hingga 8. Kemudian ya prediknya sama seperti tadi. Di sini ada prediksi dari nilai X dan prediksi dari X test. Nah, untuk test size 20% ini ada seperti ini untuk predik X testnya. Kemudian untuk tree plot tree-nya, nah di sini agak panjang ya untuk tree plot-nya. Nah, di sini ada hasil classification tree-nya. Nah, untuk membaca classification tree-nya, ini kita menggunakan text tree export text-nya untuk representasi dari classification tree yang ada di atas. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke confusion matrix. Kita akan mencoba untuk mengecek confusion matrix dari test size 20%. Nah, di sini untuk tes 20% ada matriks 83, 18, dan 27, 26. Dan untuk akurasinya sendiri ada 0,7077 sekian. Nah, kita akan coba untuk test size yang 30%. Nah, di sini kita akan coba run. Nah, kemudian di sini untuk X predictnya ini lebih banyak ya. Kemudian kita akan lakukan run juga untuk tree plot tree-nya. Kemudian kita akan run juga untuk text representation-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat untuk confusion matrix-nya. Nah, di sini berubah untuk confusion matrix dari test size 30%, di mana nilainya 115, 35, dan 3843. Kemudian untuk akurasinya kita akan lihat, nah akurasinya lebih rendah yaitu senilai 0,6839 dan seterusnya. Nah, setelah 30% kita akan mencoba test size 40%. Nah, untuk test size 40%, di sini kita akan lihat untuk X-test-nya juga lebih banyak. Kemudian kita akan coba untuk melihat, sebentar kita run juga tree plot tree-nya. Kemudian untuk text representation juga. Kemudian ada confusion matrix. Nah, di sini untuk matriksnya ada 150, 46, dan 3973.
Kemudian untuk akurasinya, nah untuk akurasi pada test size 40% ini ada 0,724 sekian. Jadi naik lagi ke 0,7 sekian. Nah, ini untuk 5 Indian diabetes, kita lanjut ke dataset breast cancer. Nah, pertama-tama kita run dulu untuk importnya. Nah, selanjutnya kita membuat variabel untuk meload dataset breast cancer, kemudian kita masukkan ke data frame. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan feature name-nya yang ada di dataset breast cancer. Kemudian ada dataset shape-nya juga. Kemudian kita akan juga menampilkan dataset dari breast cancer-nya. Nah, di sini ada feature name-nya, yaitu ada main radius, main texture, main perimeter, dan seterusnya, hingga ada worst fractal dimension. Kemudian untuk dataset shape-nya, di sini ada 569 baris dengan 30 kolom. Dan ini untuk 5 indeks teratas dari dataset breast cancer. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk mencari values dari dataset breast cancer dari indeks ke-0 hingga indeks ke-29. Kemudian kita juga akan mencari kelasnya, kelas dari dataset breast cancer. Kemudian di sini ada variabel untuk menghitung akurasi dengan test size 0,2 dan random stat 100. Nah, di sini juga ada CLV, Decision Tree Classifier dengan random stat 100, dan CLV Fit yang diisi dengan Xtrain dan juga Yetrain. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada breast cancer values 1 dari indeks ke-0 hingga 29. Kita akan memprediksi nilai X dan akan memprediksi nilai X-test-nya. Nah, dengan test size 20%, kita akan mendapat prediksi X-test seperti ini. Kemudian kita akan run untuk triplet tree-nya. Nah, dari triplet tree ini kita dapat membacanya menggunakan text representation ini dengan export text. Nah, ini kita akan membacanya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan matriks dari test size 20%. Di sini ada matriks 463 dan 263. Nah, untuk akurasinya, di sini ada akurasi sebesar 0,9561 dan seterusnya untuk test size 20%. Kemudian untuk test size 30%. Nah, ini kita coba run. Kemudian untuk ini prediknya kita run juga. Nah, ini untuk tampilan X-test dengan test size 30%. Nah, kemudian selanjutnya kita run juga. Kemudian untuk matriksnya, kita akan coba run untuk 30% test size-nya. Di sini ada matriks sebesar matriks dengan nilai 636 dan 498. Nah, kemudian untuk akurasinya, di sini ada 0,9415 untuk test size 30%. Kemudian selanjutnya untuk untuk test size 40%. Di sini akan kita run. Nah, di sini. Ini adalah untuk test size 40%. Nah, ini untuk predict X-test untuk test size 40%. Dan kita coba run juga untuk triplet tree-nya. Kemudian untuk text representation-nya juga. Nah, di sini untuk test size 40%, untuk confusion matriksnya ada 79 dan 11.
kemudian ada 9 dan 132. Dan untuk akurasinya, untuk test size 40% di sini ada nilai 0,9122. Turun sekitar 0,3 0,03 maaf dari test size 30%. Baik, cukup sekian penjelasan modul 4 dan 5 classification tree dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.